setelah lamaran baru ada yang namanya sangkitan, seserahan. Nah kalau bicara baru setelah itu sebenarnya ada juga kadang-kadang suka dibuat tunangan, baru menuju kepada hari hanya. Nah kalau uang pesta ini diambil semuanya, artinya orang tuanya calon mempelai wanita ngejual anaknya. Beli kue lapis bayarnya pakai perhiasan, kapan? Iya bener-bener. Nggak harus yang branded ya, nggak harus yang branded. Pada umumnya branded sih ya. Itu disesuaikan lagi ke budget kalian. Iya betul. Ada pahitnya nggak apa-apa, tapi dikit aja. Tapi habis itu balik lagi jadi manis lagi. Iya. Maksudnya agak iya. Itu kan semuanya doa ya. Terus selanjutnya apa lagi kok? Selanjutnya lagi ada kalengan. Jadi kalengan babi dulu. Oh kaki ya? Kaki babi. Kalau dulu zaman dulu bener-bener 1 ekor babi yang diberikan. Wow. Gitu. Sampai waktu itu gue punya klien ya, maksudnya Finance punya klien sempet keluarganya berselisih pendapat karena hantarannya kan tadinya rencananya adalah 1 ekor babi gitu kan. Nah ini harus dibagi 2 nih waktu dipulangin. Siapa yang mau dapat kepalanya, siapa yang mau dapat buntutnya. Nah itu makanya kan maksudnya kayak gitu kan perlu disepakati. Akhirnya supaya lebih simpel dan tidak bermasalah, kita putuskannya pakai kalengan kaki babi. Iya, kalian lagi kok repot juga kok. 1 babi dipotong 2, mau potongnya siapa yang mau potong? Makanya kan repot kan? Terus kalau nggak rata kan juga bingung kan? Iya, kalau nggak rata ntar bingung. Jadi udah maju guys, zaman sekarang guys sudah ada kalengan, pakai itu aja lah, udah nggak usah repot. Ada lebih kan kalau kalengan babi itu kan, kalengan kaki babi itu kan nggak semuanya juga doyan ya. Ada yang saking kreatif di zaman ini, tau nggak pakai apa? Daging maling. Mungkin nanti setelah itu bisa digoreng, nggak pakai telur gitu kan ya. Beneran nggak bohong. Tapi kayak ini. Yang penting kan konteksnya adalah babi. Iya. Saya lebih setuju pakai maling sih. Maksudnya karena lebih kemakan gitu loh. Kalau kaki babi cukyok gitu, nggak terlalu doyan ya. Nama yang selanjutnya itu kalengan buah-buahan. Oh, dipisah ya? Bisa dipisah, bisa dijadiin satu. Balik lagi tergantung jumlah. Tergantung jumlah nampan yang mau dibawa. Oke. Takutnya kan kalau misalnya banyak nampannya yang masih kosong-kosong gitu. Karena kan sekali lagi ya, ini salah satunya kan menunjukkan pride dari si keluarga cowok gitu kan. Kadang-kadang maksudnya maunya hantarannya banyak, ya berarti bisa dipisah-pisah gitu loh. Jadi memang tidak ada pakem yang harus cuman setiap hantaran yang dibawa itu harus jumlahnya genap. Harus genap. Jadi biar bagus ya. Kalau ganjil kan juga nggak enak. Terus abis itu apa lagi kok? Kalengan babi kalengan buah itu ada 2 lekeng sama 2 longan. Oh harus 2 macam atau 2 bebas? macam. Harus 2 macam. Kalau kalengan yang lain nggak boleh. Kalengan buah. Apa? Longan sama lengkeng. Tuh. Mana tuh? Gampang itu carinya, di mana-mana ada kok. Ya. Betul. Terus selanjutnya kok? Buah-buahan, buah apel sama buah jeruk. Biasa dipisah ya? Dipisah. Balik lagi tergantung sama hantarannya lagi. Kalau boleh digabung? Boleh digabung jadi satu. Kadang-kadang kan memang konsepnya ada yang cuma 6 doang bakinya gitu kan ya. Jadi dia nggak terlalu banyak, di packing juga bisa. Tapi sebenarnya memang nggak ada minimal buat si hantarannya itu ya, minimal baki ya gitu, harus nggak ada minimal sih. Berapa enggak ya? Yang penting genap aja, jangan 4 genap. Iya betul. Yang penting genap, jangan 4. Kalau 2 gimana banget ya? Gimana banget ya? Udah dekorasinya bagus, udah sewa restoran. Terus yang bawa 2, mungkin orang yang nganter itu nggak ada. Iya ada, betul. Karena memang orang yang nganter itu perlu. Nah, setelah bahas tadi, baki orang yang nganter kok tadi kok. Iya, orang yang nganter itu sebenarnya kalau secara adat yang benar itu harus keluarga yang punya suami istri yang punya sisilah yang baik lagi. Iya. Jadi maksudnya yang bibit bebek bobotnya baik, yang keturunan yang baik. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa, ini kayak aku tuh pernah kayak terlibat juga dalam acara wedding, entah MC, dalam acara sangjit, entah sangjitan teman atau sangjitan klien. Ada yang misalnya nih dari keluarga cowoknya adatnya harus pakai yang tadi, keluarga yang sudah menikah, terus background keluarganya bagus,
maksudnya ya tidak ada perceraian atau seperti apalah ya. Tapi ada juga salah satu adat, saya lupa dari mana, yang bilang kalau adatnya tuh yang bawa harus atau yang menerima justru harus yang belum menikah. Ada yang begitu. Betul kan ya? Betul. Jadi makanya balik lagi nih, disclaimer dulu nih ya. Yes. Jadi apa yang gue bicarakan ini karena udah campur aduk, jadi balik lagi nanti kuncinya selalu gue bilang kepada setiap klien gue, coba ditanya sama keluarga besar. Maksudnya apakah mereka masih ada yang mengerti mengenai adat istiadat dari keluarga mereka masing-masing. Soalnya dari hantaran itu aja ada yang bawa bakpao besar. Oh iya. Ya kan, maksudnya ada yang bawa kue mangkok besar Iya. gitu kan. Itu ada yang juga harus ada permen dan bahkan di setiap nampannya harus ditabur-tabur permen supaya biar manis segala katanya. macam. Iya. Ya ada yang seperti itu. Jadi makanya kalau kita bilang sekali lagi standarisasi adat istiadat itu banyak sekali gitu loh. Cuman kalau kita ambil yang simpelnya, yang modernnya yang seperti tadi saya jelaskan. Oke, ya jadi ya balik lagi kalau misalkan memang lagi meeting sama Finance Sanjit misalkan sama Om Mike, itu kalau bisa keluarganya juga ikut. Ya betul kan. Jadi kita bisa langsung dealing tuh di situ mau pakai adat istiadatnya itu seperti apa. Jadi bisa deal-dealan. Jangan nanti di hari H-nya baru ada perubahan. Nah itu yang bikin bingung gitu. Curhat ya. Tapi nggak apa-apa, itu resikonya dari Ya. seorang event Itu organizer. gimana cara kita sebagai organizer untuk menghandle keadaan yang seperti itu. Betul. Makanya kalau mau pilih organizer buat Sanjit atau buat wedding, jangan pakai yang abal-abal nih. Iya. Jangan yang abal-abal ya. Jangan yang abal-abal nih. Finance organizer. Organizer. Nah, kok ngomongin yang kayak zaman sekarang nih, biasanya kan Sanjit itu dihandle oleh keluarga sendiri kan? Dulu kan, balik lagi dulu juga biasanya di rumah. Betul. Acaranya kayak udah sederhana gitu aja. Yang pertemuan kedua keluarga makan bareng udah gitu udah selesai. Nah, kalau yang sekarang kenapa sih kok kayak lebih apa ya? Lebih wah gitu. Lebih wah, dan kenapa sekarang juga ini menjadi salah satu lahan bisnis buat para organizer untuk mengorganize si Sanjit ini gitu. Betul. Kira-kira gitu kenapa ya? Karena basically-nya kan sekarang zaman sosial media ya. Semuanya kan maunya diekspos gitu kan. Ya itu salah satu yang menjadi keuntungan buat kita juga gitu. Terus sama sebenarnya Sanjitan ini punya arti besar juga, salah satunya pertemuan keluarga besar itu baru terjadi di sini. Jadi inilah waktunya untuk mereka berkumpul pertama kali untuk saling kenal, dan setelah itu kan mereka baru akan resmi di hari hanya gitu. Dan kalau ketemu di jalan nanti panggilnya udah enggak. Ci, Ko gitu. Enggak ya? Enggak lagi, udah kenal kan. Panggilannya udah mengikuti panggilan seperti si calon mempelai itu biasanya kan. Betul. Dan calon mempelai, maksudnya mereka berdua si pengantin ini juga akan panggil mulai dari detik itu, panggil ke orang tua mereka masing-masing, maksudnya lawan arah itu dengan orang tua, dengan papa mama ya, bukan om tante lagi. Nah, memang zaman dulunya sejarahnya seperti itu guys. Kalau setelah Sanjit, kalau kata tradisi itu kayak udah sah gitu ya secara tradisi ya kok. Jadi memang udah harus dibiasakan panggilnya bukan om tante lagi. Ini bahkan ya ada yang sampai udah hari H pas resepsi, pas mau latihan Jian masih panggilnya om tante loh. Saya lupa itu di mana. Karena kamu juga belum ngalamin kan. Nanti kamu juga bisa mungkin hilaf gitu kan. Siapa tahu nanti hilaf ya, mohon maaf. Tapi emang harus sudah dibiasain dari semenjak Sanjit, panggilannya sudah mengikuti panggilan seperti ya si calon mempelai itu gitu kan. Bukan om tante lagi, tapi papa mama atau ke keluarga besarnya juga seperti itu ya. II atau apapun lah itu sebutannya seperti itu. Ini kita nggak mau bahas acaranya? Mau dong. Habis itu kita bahas nanti kan maksudnya datang nih keluarga cowok udah nyampe nih di depan pintu kan nggak boleh masuk dulu kan.